Ikhwatal iman jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa uraian berkaitan tentang bagaimana kita ini dalam mengarungi Idul Fitri, sehingga tema yang diberikan diantaranya adalah kembali suci di Idul Fitri nanti. Padahal kita ini masih belum masuk Idul Fitri. Hanya saja gambaran kita ketika kita akan masuk Idul Fitri harus bisa seperti kita sebelum memasukinya. Ya, misalkan kalau kita Ramadan ini sudah ada gambarannya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh mencari ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Lalu Nabi menyampaikan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa orang yang berqiyam Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh mencari ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Khususnya di malam akhir bulan Ramadan, di 10 akhir bulan Ramadan, Nabi juga menyampaikan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mereka yang berqiyam Ramadan, berqiyam di Lailatul Qadar, di malam yang dikatakan khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, dengan penuh keimanan dan mencari ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Namun tantangan kita lebih besar lagi ketika kita sudah keluar dari Ramadan. Kalau kita ini berada di Ramadan, kita terkondisikan dengan adanya suasana Ramadan itu sendiri, sehingga kita itu mudah untuk ke masjid. Mau tilawah pun, lihat kanan kirinya baca Quran, kita pun terpanggil untuk membaca Al-Quran, sehingga kita masuk nantinya dengan kategori yang berqiyam Ramadan, termasuk puasa itu sendiri. Mau nggak puasa, malulah, capek, nanti istri nggak masak, ya orang tua nggak masak, walaupun itu niat yang salah kalau hanya ini. Tapi kita harus mengetahui bahwasannya lingkungan komunitas kebaikan, kebersamaan dalam berbuat baik itu adalah menimbulkan suatu keberkahan, ya. Maka tugas kita untuk kembali suci, kembali kepada Idul Fitri, ya, sebagaimana kita kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang lahir, anak yang lahir itu senantiasa dilahirkan dalam kondisi fitrah. Dia ini tidak membawa dosa turunan, tidak membawa dosa ibu, walaupun dia hasil dari perzinahan. Dia tidak memiliki dosa yang diperbuat oleh orang tuanya, apapun itu, walaupun itu orang tuanya tidak mengakui nasabnya, atau yang disebut dengan anak hasil perzinahan atau anak kelamin. Tidak ada, fitrah itu, karena memang begitulah sunnatullahnya. Nah, celaka orang masuk dalam Ramadan diberikan gambaran yang sangat-sangat luar biasa, dengan lingkungan yang sangat mendukungnya untuk menjadi orang yang diampuni dosa-dosanya. Namun setelah itu dia melupakan kebiasaan itu, melupakan pengaruh-pengaruh itu, sampai dia pun merasa ini sekarang kan sudah bukan Ramadan. Nah, bukan begitu. Padahal Syawal itu sendiri adalah meningkat, artinya meningkat. Maka pertahankan status orang yang diampuni dosa-dosanya ini tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan berikutnya sampai bertemu dengan Ramadan lagi dan sampai kita mati. Ya. Akhirnya kita dituntut untuk beristiqomah dalam beramal, terus menjaga amal kita. Ya.
Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita larangan untuk berlaku angin-anginan. Ramadan, akhirnya semangat, ngajinya semangat, istighfarnya semangat. Nanti kalau hanya semangatnya dalam Ramadan saja, ini nanti jadinya Ramadhaniyin bukan Rabbaniyin ini. Orientasinya ke Ramadan aja karena melihat amal-amal di situ dilipat gandakan, pelajaran sunnah jadi yang wajib jadi lipat gandakan ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 92, "Wala takunu kallati naqadat ghaslaha ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا." Ya, jangan begitu. Beribadah jangan angin-anginan. Tetapi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tapi beribadah menyembah kepada Allah itu sampai pada derajat yakin ya. Jangan wah Ramadan tok ya. Tapi silakan pertahankan setelah Ramadan, mari kita bersama-sama juga menghadirkan suasana itu sehingga kita pun masih bisa mempertahankan status diampuni ya. Fitri ini kalau mau diartikan lahir seperti anak yang enggak berdosa ya, berarti kita ini kan banyak dosa ya. Minta secara langsung kepada Allah, ya Allah semoga masuknya saya di Idul Fitri itu adalah statusnya adalah benar-benar fitrah sebagaimana saya dilahirkan, dan saya ingin mempertahankan itu ya Allah. Maka bantulah, mudahkan langkah-langkah kami untuk terus bisa menjadi fitri ya di bulan-bulan berikutnya. Ya teman jemaah sekalian, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, wahai hamba Allah, la takun mithla fulan, jangan seperti seseorang kana yaqumul lail, dia itu dulu berqiyam lail, salat tahajud ya, malam-malamnya dihidupkan dengan ibadah, fataraka qiyamal lail, tapi setelah itu si orang ini meninggalkan qiyamul lail ya, muttafaqun alaih. Mungkin waktu Ramadan tahajudnya bisa istiqomah, setelah Ramadan tidak pernah bangun-bangun lagi ya, tidak pernah tahajud lagi, baca Qurannya pun menjadi merosot, hilang ya, bahkan tidak rajin lagi mencari ilmu ya. Ini khotul iman, pentingnya kita mengetahui, dan Allah memberikan keistimewaan bagi mereka yang mau beristiqomah ya, mau terus berusaha menjaga kondisi fitrihnya, terus tidak mau ya terlalaikan dengan bulan-bulan setelah Ramadan. Dalam artian dia memang hamba Allah, bukan hambanya Ramadan. Dia ini memang orientasi hidupnya adalah Rabbaniyin, kunu Rabbaniyin, sebagaimana perintah Allah untuk menjadi generasi yang berorientasi kepada Tuhan, bukan menjadi generasi yang hanya berorientasi pada Ramadan. Wala takunu Ramadhaniyin, jangan kamu menjadi orang yang hanya orientasi ibadahnya di bulan Ramadan. Apa keistimewaan yang diberikan? Salah satunya disampaikan dalam sebuah hadis, man nama 'anil witri, barang siapa orang yang ketiduran belum salat witir misalkan ya, au nasiyahu, atau dia mungkin lupa, saya belum salat witir ternyata semalam, maka fal yusolli idza asbah, walaupun sudah masuk waktu subuh, sudah keluar waktunya witir, sudah tidak ada, silakan tetap salat ya. Au adzakara, atau ketika ingat saya belum salat witir ternyata, baru ingatnya sudah keluar waktu masuknya witir, silakan bisa diqadha, walaupun itu puasa atau walaupun itu amalan sunnah, apalagi yang wajib. Kalau yang wajib nggak ada perdebatan ya.
Misalkan ketiduran nggak sholat asar, ya bangun sholat asar. Atau sholat subuh ketiduran, ya bangun cepat sholat. Dan banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya wadaliman jamaah sekalian, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya. Apa sih kenapa kita harus mempertahankan kefitrian kita? Ya diantaranya agar kalian dan kita semua ini mendapatkan ya rahmatnya Allah, mendapatkan surganya Allah, yang mana sudah Allah perintahkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Silahkan bersegeralah kalian semua ya untuk terus ya, mencapai maghfirahnya Allah ya. Bahkan ada bacaan lain tidak ada wawunya, sari'u ya, itu qiraah lain. Kenapa demikian ya wadaliman? Karena surga itu memang Allah ciptakan dan akan diperuntukkan bagi yang bertakwa gitu. Dan takwa itu harus istiqomah, nggak boleh angin-anginan, bahaya kalau angin-anginan. Dan mereka yang senantiasa menjemput keistiqomahan dengan keistiqomahan semua ilmu-ilmu yang didapatkannya ya, maka itu akan menjadi ya, suatu penebus dosa-dosa kita. Apalagi rajin untuk memaafkan. Ya. Maafkan itu memang berat ya. Kalau minta maaf saja sudah berat, apalagi memaafkan, kan lebih berat lagi. Apalagi kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bersalah meminta maaf ini, bagi orang tertentu, bagi mereka yang dimintai maaf sangat berat. Nah, itu memang butuh proses ya, kita maklumi. Tapi kalau menutup hati, menutup diri, itu yang tidak bisa kita terima. Tapi seharusnya terus berusaha. Nah, karena perintah Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita diperintahkan untuk terus bisa menjadi orang yang bermanfaat di daerah kita, khususnya di mana kita tinggal. Di situ kita harus bisa memberikan manfaat. Dan jikalau ada hal-hal yang mungkin ya tidak sesuai dengan keinginan kita, entah itu dari sisi perlakuan orang-orang sekitar kita, kalau kita ingin menjadi fitri, terlepas dari dosa-dosa, ya jangan sering-sering dan jangan lama-lama memendamnya. Nah, karena kalau kita lanjutkan ayat ke-133 dari surat Al-Imran ini ya, menceritakan siapa ahli surga itu. Di antaranya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Mereka yang bisa berinfak, memberikan sedekah, nafkah, zakat dalam kondisi yang sakit ya. Atau kalau sarra diartikan dalam kondisi yang sehat dan juga dalam kondisi sakit. Atau ya, mereka ini dalam kondisi kaya atau miskin, tidak beda-bedain. Terus dia memburu maghfirahnya Allah, terus dia memburu surganya Allah sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah. Wal kadhiminal ghaid, menyimpan hawa nafsu amarah untuk marah, untuk dendam, untuk dengki. Itu bagian dari cara kita menjadi orang yang fitri dan terus menjaganya. Selama bisa jaga hati, maka kesempatan untuk menjaga kefitrian kita di bulan Id nantinya akan semakin berpeluang besar. Ya. Apalagi ya, bisa memaafkan, tidak hanya bisa menendam. Nanti kalau hanya memendam terus, kena penyakit itu. Serius. Ya, entah asam lambungnya naik, entah hipertiroid,
dan lain-lain. Yang mana diawali dengan pikiran yang cemas-cemas susah. Rezeki dia berjibaku tapi ya gitu-gitu aja. Nah, hati-hati. Jadi kita harus bisa menciptakan suasana dan komunitas, atau bahkan kalau bisa bahasanya itu ekosistem ya, yang bisa menghadirkan kebersamaan-kebersamaan, yang mana dengan kebersamaan itu kita akan meraih keberkahan. Dan dengan kebersamaan itu kita tetap menjadi orang yang layak untuk dibawa pulang walaupun sudah menjadi mayat ya ke Indonesia gitu ya. Baik, ikhwatul iman, jamaah sekalian. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, agar kita terhindar dari hati yang dongkol, hati yang hasad, hati yang ini dan itu, bawakan dengan kerusakan yang parah. Silahkan maafkan, wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah senantiasa mencintai orang-orang yang berihsan. Ya, itu ya teman-teman ya. Wal kadhimul ghaidha wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin, dan itu bagian dari keisanan yang Allah cintai. Ya. Teman-teman jemaah sekalian, pastinya tidak mudah ya. Memang butuh perjuangan. Mempertahankan kondisi iman yang tetap naik itu saja sudah sulit, apalagi tidak didukung dengan kondisi sekitar. Beda memang ketika Ramadan ini. Mau pacaran malu, walaupun awalnya nggak malu sama Allah, atau ya berhubungan, melakukan hubungan-hubungan terlarang, itu kan bisa merusak juga ya. Apalagi ini kota besar, dia hidup di kota besar yang memang godaannya jauh lebih berat dibandingkan yang hidup di pedesaan. Nah, ini seharusnya semakin bisa menjadikan kita lebih dewasa, dan dengan ilmu ya kita insya Allah bisa. Ya. Kemudian ikhwatul iman, jemaah sekalian, keistiqomahan sangat penting untuk dijaga. Fastaqim kama umirta. Tidak bisa kalau kita nggak jadi orang yang berusaha untuk istiqomah. Mungkin nanti habis Ramadan jeglak baca Qurannya, nggak baca sama sekali. Kalau ditegur, inti tidak ngaji, sudah hatam 3 kali pas Ramadan. Saya ini ahli Quran pas Ramadan tok, setelah itu lah kan sudah bulan Ramadan, bulan Al-Quran ya, semua seharusnya. Kalau Anda di Ramadan bisa baca setengah juz minimal sama ya. Atau misalkan di Ramadan hanya baca saja biar dapat banyak pahala dari per hurufnya, dan menyempatkan diri belajar ilmu-ilmu yang bisa digunakan untuk usaha, ya silakan, itu bagus selama tidak mengganggu orang, itu kita sangat acungi jempol ya. Jadi istiqomah, fastaqim kama umirta, ayo istiqomah sebagaimana kalian sudah diberikan tuntunannya dalam perintah-perintahnya. Dan kalau orang ini tetap istiqomah baik di Ramadan atau di luar Ramadan, maka Allah tegaskan dalam surat Fussilat ayat 30-32. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya, ini jadi orang yang dia benar-benar mengatakan Rabbuna Allah, iman ya. Thumma istaqamu, lalu dia beristiqomah dengan keimanannya, dengan usaha-usahanya menjadi yang fitri tadi, maka Allah akan turunkan ya, tatanazzalu alaihim malaika alla takhanu wala tuhzanu. Jadi khawatir jadinya, ini abang nggak bisa, misalkan ya, nggak bisa istiqomah nih abang nih, ini dulu aja nih pas Ramadan nih rajin ke masjidnya, setelah Ramadan udah iktikaf di rumah aja, nggak salah iktikaf di kamar di rumah ya, silakan istiqomah agar diturunkan oleh Allah
para malaikatnya, rahmatnya, ya, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Dan baru Anda di sini berhak gembira karena akan dijanjikan akan kita dapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, jemaah sekalian, ini yang bisa saya sampaikan di antaranya. Semoga kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk terus bertahan. Ya, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi'amali. Bahkan kita meminta kepada Allah keselamatan bukan dari amal-amal kita, tapi minta kepada Allah selamat dunia akhirat dengan penuh rahmatnya Allah dan anugerah Allah kepada kita sebagai orang yang beriman kepadanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Kasih atas kesempatannya bisa dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab, atau bisa yang mau menambahkan testimoni dan lain sebagainya. Mohon maaf. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, bisa ditulis kalau ada pertanyaan, bisa buka voice dan seterusnya ya. Oke, monggo teman-teman dan para audiens yang di sini mungkin ada pertanyaan atau ingin didiskusikan, bisa tuliskan di